wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadhani, biasa dipanggil Hikmah, dari kelas PGMI dengan nomor NIM 251106240019, mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam DDI Andre Gurutta Abdurrahman Ambudarle. Pemanasan dinamis adalah jenis pemanasan yang dilakukan melalui gerakan aktif dan berkesinambungan dan melibatkan otot sendi. Tujuannya untuk meningkatkan suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, serta mempersiapkan otot dan persendian sebelum melakukan aktivitas fisik. Gerakan dalam pemanasan dinamis biasanya meniru gerakan olahraga yang akan dilakukan seperti ayunan lengan, putaran bahu, gerakan kaki, dan lari ringan. Pemanasan dinamis sangat penting untuk mengurangi risiko cedera dan membantu tubuh bergerak lebih siap, luwes, dan optimal saat berolahraga. Dengan melakukan pemanasan dinamis secara benar dan teratur, risiko terjadi cedera dapat dikurangi. Oleh karena itu, pemanasan dinamis sangat dianjurkan dilakukan. Pukulan merupakan salah satu teknik dasar yang sangat penting dalam karate. Dalam bahasa Jepang, pukulan disebut tsuki, yaitu serangan yang dilakukan menggunakan tangan dengan tujuan mengenai sasaran secara cepat, tepat, dan bertenaga. Pukulan dalam karate tidak hanya mengandalkan kekuatan lengan, tetapi juga koordinasi seluruh tubuh, keseimbangan, pernafasan, dan fokus mental. Beberapa jenis pukulan dasar yang sering digunakan antara lain Oitsuki, yang kedua Gyakusuki, yang ketiga Chokusuki, dan yang terakhir Kizami-suki. Dalam melaksanakan pukulan, posisi tangan harus membentuk kepalan yang benar agar tidak cedera. Penguasaan pukulan sangat penting dalam semua aspek karate, mulai dari latihan dasar, jurus hingga pertarungan. Tendangan merupakan salah satu teknik dasar dalam karate yang berfungsi sebagai serangan untuk mengenai sasaran dengan menggunakan kaki. Dalam bahasa Jepang, tendangan disebut geri. Teknik tendangan dalam karate menuntut keseimbangan, kekuatan, kelenturan, serta koordinasi tubuh yang baik agar gerakan dapat dilakukan secara efektif dan aman. Beberapa jenis tendangan dasar dalam karate antara lain Mei-geri, tendangan ke depan, Yoko-geri, tendangan ke samping, Mawashi-geri, tendangan melingkar, dan Ushiro-geri, tendangan ke belakang. Setiap jenis tendangan memiliki fungsi dan sasaran yang berbeda, tergantung pada situasi jarak dengan lawan. Penguasaan teknik tendangan sangat penting dalam latihan karate, baik dalam kihon, kata, maupun komite. Tangkisan merupakan salah satu teknik dasar dalam karate yang berfungsi untuk menahan, menghalau, atau mengarahkan serangan lawan agar tidak mengenai tubuh. Dalam bahasa Jepang, tangkisan disebut uke. Teknik ini sangat penting karena selain sebagai bentuk pertahanan, tangkisan juga melatih refleks, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Beberapa jenis tangkisan dasar dalam karate antara lain Age-uke, tangkisan ke atas, Soto-uke, tangkisan dari luar ke dalam, Uchi-uke, tangkisan dari dalam ke luar, Gedan-barai, tangkisan ke bawah. Dalam melakukan tangkisan, posisi tubuh harus seimbang dengan tumpuan kaki yang kuat, gerakan lengan cepat dan tepat, serta fokus penuh pada arah serangan lawan. Tangkisan yang benar tidak hanya menahan serangan, tetapi juga membuka peluang untuk melakukan serangan balik. Penguasaan tangkisan sangat penting dalam latihan kihon, kata, dan kumite. Dengan latihan yang rutin, tangkisan dapat meningkat refleks, kontrol diri, serta kesiapan dalam menghadapi serangan lawan, sehingga tubuh menjadi lebih aman dan gerakan lebih efektif dalam pertarungan.
pendinginan adalah tahap terakhir dari setiap sesi latihan atau kegiatan olahraga, termasuk dalam latihan karate. Tahap ini dilakukan setelah tubuh melakukan aktivitas fisik yang intens dengan tujuan membantu tubuh kembali ke kondisi normal secara bertahap. Pendinginan penting untuk mencegah kram otot, mengurangi rasa lelah, menurunkan risiko cedera, dan membantu otot pulih setelah bekerja keras. Pada tahap pendinginan, detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan secara perlahan kembali ke keadaan normal. Selain itu, aliran darah tetap lancar sehingga penumpukan asam laktat di otot dapat dikurangi, sehingga nyeri otot pasca latihan dapat diminimalkan. Pendinginan juga memberi kesempatan bagi tubuh untuk menyesuaikan diri setelah tekanan fisik yang intens. Selain manfaat fisik, pendinginan juga memberi efek positif secara mental saat melakukan gerakan pendinginan dan pernapasan. Pikiran menjadi lebih tenang dan fokus, membantu atlet karate menenangkan diri setelah latihan yang intens, mengurangi stres. Dengan melakukan pendinginan secara rutin dan benar, performa tubuh dalam latihan berikutnya dapat meningkat, otot-otot menjadi lebih lentur, dan cedera dapat diminimalkan. Dengan demikian, pendinginan bukan sekedar tahap pelengkap latihan, tetapi bagian penting dari proses latihan karate yang mendukung pemulihan fisik, peningkatan fleksibilitas, dan kesiapan mental untuk latihan berikutnya.